Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 16 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Kita diingatkan bahwa talenta yang diberikan Tuhan harus menghasilkan buah. Marilah berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Karena Engkau sudah memberi talenta kepada kami masing-masing dan mempercayakan kami untuk menghasilkan buah daripadanya. Tuhan, betapa sering kami lupa bahwa talenta itu adalah pemberian-Mu, dan kami seharusnya manfaatkan talenta itu agar menghasilkan buah. Kami mohon sadarkanlah kami, dan bantulah kami agar kami selalu tekun dan setia memanfaatkannya agar menghasilkan buah. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil.
juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah talenta yang diberikan Tuhan harus menghasilkan bunga. Hari ini Yesus menceritakan satu perumpamaan kepada para murid-Nya, bahwa seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sebelum pergi dia memberikan 10 mina kepada 10 hambanya. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang. Sewaktu dia kembali, dia memanggil hambanya dan mencari tahu berapa hasil dagang masing-masing. Orang pertama datang membawa hasil dagang 10 mina. Orang kedua membawa 5 mina sebagai laba. Orang ketiga datang tidak membawa laba. Kepada mereka yang datang bersama laba, mendapat pujian dan penghargaan dari raja. Sementara hamba yang tidak membawa hasil atau laba, dimarahi oleh raja dan disapanya hamba yang jahat. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan ini mau mengajar kita bahwa Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing dengan mina atau talenta. Talenta itu bentuknya macam-macam. Ada yang dalam bentuk kekuatan fisik untuk bekerja, kepintaran, kehebatan dalam bermain musik, berolahraga, menari, menyanyi, menulis, mengukir, menggambar, dan lain-lain. Bentuk lain dari talenta yang diberikan Tuhan adalah dalam bentuk supernatural atau kekuatan rohani. Ada orang yang diberi talenta untuk berdoa, ketekunan mengunjungi orang sakit, ketekunan melakukan perbuatan amal. Dari apa saja kemampuan positif yang kita miliki, semuanya datang dari Tuhan. Kemampuan ini sudah seharusnya dimanfaatkan dengan baik demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Pada waktunya Tuhan akan datang meminta kita mempertanggungjawabkan apakah talenta yang diberikannya itu sudah menghasilkan bunga atau tidak. Kalau kita berhasil menghasilkan bunga, itu berarti kita akan mendapat penghargaan dan ganjaran yang membahagiakan. Lalu dari mana datangnya talenta negatif seperti menipu orang, melakukan kejahatan, menyombongkan diri, dan lain-lain? Menurut ajaran agama, ajaran gereja, bahwa manusia diciptakan Tuhan. Pada awal mula kepada kita diberikan talenta positif dari Tuhan. Kepada manusia, Tuhan juga memberikan kebebasan untuk memilih. Dalam proses perkembangan, manusia memilih. Ada yang tetap setia kepada kehendak Tuhan, mengikuti ajaran dan perintah Tuhan. Tetapi ada yang secara sadar menolak Tuhan. Bagi yang menolak Tuhan, mereka sesungguhnya sudah dikuasai oleh kekuatan jahat yang berasal dari setan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sadarlah selalu bahwa kemampuan positif yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dia memberi talenta ini untuk digunakan agar menghasilkan bunga, bukannya untuk disimpan. Pada waktunya Tuhan akan datang meminta kita untuk memberikan laporan. Kita berdoa semoga kita selalu tekun dan setia menggunakan kemampuan positif yang diberikan Tuhan agar menghasilkan buah, sehingga di saat Tuhan datang, dia boleh memetik hasilnya. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.